Welcome to Jav Channel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang namanya menantu serumah dengan mertua tidak ada persoalan sebenarnya. Kemudian kan di dalam suatu keluarga itu kan boleh-boleh aja itu bersama dengan mertua, boleh-boleh aja sih. Cuma yang harus disikapi ini banyak hal. Jadi bukan persoalan tidur di rumah mertua, bukan hanya persoalan itu. Persoalannya adalah di kesehariannya. Nah, bagi yang menantunya belajar untuk rajin biasa aja, rajin aja sehari-hari, rajin biasa. Maksud saya rajin biasa itu ya sehari-hari aja, normal dikerjakan. Kemudian jangan punya pikiran apa-apa, jangan umpamanya tiba-tiba terus, Mas beli rumah repot kan gitu, baru pengantin baru kok sudah minta rumah. Mas kontrak rumah boleh, tetapi kalau gajinya masih kurang ya harus dipikirin. Begitu-begitu itu sebenarnya bisa bicara. Apapun bentuknya, kalau menantu itu serumah dengan mertua, ini harus ada tenggang rasa, harus ada rasa tenggang. Harus ada tenggang rasa, ada rasa tenggang. Saling mengerti atau bagaimana itu Pak? Ya saling memahami. Saling memahami. Ya kalau saling mengerti itu beda lagi. Oh ngerti aku, kamu begini ya, itu ngerti. Jadi tenggang rasa ini harus dimiliki oleh semua orang, baik itu yang dimiliki oleh menantu maupun oleh mertuanya. Nah kalau menantu baru di situ biasanya mertuanya itu ute-ute aja. Maksudnya gimana? Ute-ute? Ya ute-ute itu kan mencari-cari kekurangan menantu. Oh gitu. Itu bagi orang tua yang belum paham. Tetapi kalau orang tuanya itu sudah paham, nggak terlalu diute-ute. Kalau mau ngomong sama menantunya melalui anaknya, oh itu orang tua baik. Ya melalui anaknya itu tolong kasih tahu istrimu, umpamanya. Tolong kasih tahu suamimu, umpamanya. Yang baik, sehingga pasangan dari anaknya itu nggak merasa disalahkan atau dibagaimanakan, kan gitu. Dan memang kalau memang menantu dan mertua itu memang sesuatu yang sekufu biasanya. Kalau mertuanya itu rewel, ribut, nah biasanya anaknya itu dengan orang tuanya kan sering nggak cocok. Nah anaknya dapat pasangan itu biasanya juga sering nggak cocok juga. Jadi pada saat menantu itu ada di rumah ya nggak cocok semua akhirnya. Nah ini menguji. Memang seperti itu caranya Allah menguji, makanya ada tenggang rasa itu dari sisi Islam itu bagaimana saling memahami dari keadaan masing-masing. Makanya kalau tadi saya bilang rajin biasa aja, nggak usah terlalu rajin gitu ya. Rajin biasa aja, aktivitas sehari-hari. Kalau memang mau kerja, kalau memang lagi di rumah, nah itu biasa aja. Nah bagi mertua juga sama, jangan korek-korek kesalahan menantu, kasihan kan gitu. Kalau dikorek-korek terus lama-lama ya akhirnya menantunya minta sama anaknya, sama suaminya beliin rumah, akhirnya kan jengkel lama-lama deh. Nah itu jadi ribut yang pertama. Jadi harus ada tenggang rasa, si menantu dengan mertuanya, mertua dengan menantu ada tenggang rasa, sehingga nanti kalau itu lebih bagus itu gimana menantu itu di rumah mertua itu malah dia seperti rumah sendiri dan menantunya hormat. Nah itu kan lebih enak. Nah orang tuanya, mertuanya ya sama, kalau dia orang tua ya tidak menjadikan menantu itu penghalang, menjadikan menantu itu ya biasa aja kayak anaknya. Mau mertuanya ngajak pergi sama menantunya ya diajak, kan gitu aja nanti kalau ada sesuatu, ada rembukan diajak rembukan seperti biasa. Sehingga orang tua yang seperti itulah orang tua yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak menjadikan sang menantu itu salah di hadapan orang tua yang akhirnya salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu sama, akhirnya
Bagaimana orang tua tersebut mencetak anaknya itu sehingga anaknya berbakti pada orang tua, sehingga dengan anak yang berbakti dengan orang tua ini menemukan pasangan juga hormat kepada suami dan orang tuanya. Nah ini memang harus dicetak sejak awal. Dekat dengan Allah Ta'ala, salah dinasihatin yang baik. Salah itu, mbok kamu jangan seperti itu. Ada mboknya walaupun bukan orang Jawa kan gitu. Mbok kamu jangan seperti itu. Mbok yao. Jangan umpamanya gini, kau. Ya kan itu kan nggak enak di telinga itu. Tidak berantem kalau Ya iya, nah, udah begitu terus-terusan ya berantem beneran gitu loh. Akhirnya nggak akan pernah bisa ketemu gitu loh. Kayak umpamanya ini pura-pura, ini yang pura-pura. Tung itu kan di sini pulang ke rumah Bali umpamanya. Nah, anak-anak itu kadang-kadang kan pengen lihat orang tuanya itu tidak diem-dieman, tidak ini. Nah, kalau umpamanya Tung pulang dari sini ke Bali kemudian ada masalah, akhirnya ada ribut-ribut dikit. Nah, anaknya kan juga sedih juga, kenapa papaku itu begini terus ya sejak dulu kan gitu, umpama. Nah, itu kan menjadikan si anak itu ada kejengkelan kepada orang tuanya. Nah, kejengkelan yang dipupuk terus-menerus karena orang tuanya seperti itu, akhirnya menjadi salah dan dosa si anak. Nah, salah dan dosa si anak ini akhirnya dia akan mendapatkan jodoh orang yang menyulitkan anak lagi. Karena anaknya juga jengkel kepada orang tuanya. Makanya di sini ini kenapa itu menjadi ujian? Jadi istilahnya anak, harta, istri itu ujian bagi imamnya. Itu karena memang itu penguji. Sama nanti anak menguji kita. Ya, anak yang menguji kita ini dia akan mendapatkan pasangannya menguji anak kita, dan dua-dua ini menguji kita lagi. Nggak akan selesai. Nah, ujian ini muncul kenapa? Agar orang muslim itu bisa menyelesaikan masalah itu di jalannya Allah. Bukan diselesaikan dengan marah, bukan diselesaikan dengan emosi, bukan diselesaikan dengan banting, bukan diselesaikan kalau naik mobil lagi jengkel pulang balik nah gitu. Teringat sesuatu, Pak. Menyedihkan gitu. Apa? Menyedihkan. Kamu bilang menyedihkan? Ya. Oke, pertanyaan saya. Pada saat kamu balikin mobil, Ya. saya tanya nih jujur, Ya. kamu sedih atau marah? Marah. Bohong kan? Bohong juga. Sekarang menyedihkan situasi itu. Kan belajar terus nih Pak Ustaz. Iya. Nah, disitulah yang harus kita pelajari. Nah, Harus kita pelajari. Jadi kalau kita menginginkan sama seperti tugasnya para ulama, tugas para ulama itu memberikan pengetahuan tentang sunnah-sunnah yang dikerjakan Rasul. Enggak cuma memberikan pengetahuan, ulamanya juga harus mengerjakan. Seperti itu. Nah, kalau ada ulama atau umpamanya ada ustadz yang hobinya ngecekin orang lain, ngecekin ini, lah itu kan bukan cara Rasul yang seperti itu. Akhirnya orang seneng, dia pas ngecek-ngecek. Nah, nanti jamaahnya kan hobinya ngecek, kan seperti itu. Nggak boleh. Itu nggak boleh, memang dilarang. Makanya yang paling sulit itu adalah menjaga diri kita dari api neraka. Itu sulit. Habis itu keluarga kita, itu sulit. Ya, keluarga ada istri, ada anak. Itu sulit bagi keluarga, istrinya yang tahu agama, belajar untuk istiqomah untuk menjalankan syariat Islam, suaminya yang masih belum terlalu mengerti tentang agama, ya sabar, dia harus menerima. Jangan maunya suaminya 3 tahun langsung jadi soleh namanya, ya jangan, itu kan hidayah dari Allah Ta'ala. Lah kan maunya dia menjadi imam. Oke, pertanyaan saya satu, kenapa dulu kamu mau sama dia? Nggak bisa jawab dia kan? Saya itu hanya gitu, kenapa kamu dulu mau sama dia? Kan sudah tahu ya Ustaz. Kan udah tahu. Oh, saya nggak tahu, tahunya dia sholat. Ya sudah, itu ujian kamu. Barangkali kamu dulunya pengen jadi orang yang sabar ya, ketemu suami gitu ya belajarlah sabar. Kan harus seperti itu ya. Harus kalau ingin jadi orang sabar ya siap untuk mendapatkan ujian yang menurut manusia yang jengkelin kan gitu ya. Haji J itu juga doa, saya pengen jadi soleh, saya pengen jadi orang sabar ya Allah, ya sabar benar. Sabar apa diam? Ya antara sabar sama diam. Ustaz, saya mau nanya dong nih. Boleh. pengalaman dong ini harusnya. Seorang yang baru berumah tangga tinggal dengan mertuanya nih. Orang yang baru berkeluarga ini kan baru mencoba menjadi seorang ibu dan bapak nih. Tinggal dengan orang yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang tua. Sebenarnya
yang harus merendahkan ilmunya atau yang memahami itu mertua atau menantu, Ustaz, biar nyambung gitu. Kalau Haji J tadi bilang sebenarnya yang harus merendah mertua atau menantu, kan gitu. Dua-duanya harus belajar. Kalau orang tua memang punya kans kuat dihormati anaknya, ya jangan memakai ayat itu. Karena ayat itu dipergunakan untuk anak. Kalau orang tua pakai ayat itu, orang tua nanti arogan. Kamu harus hormat sama saya, kan gitu. Akhirnya dia lupa bahwa orang tua yang dihormati oleh anaknya secara keseluruhan adalah orang tua yang dia sujudnya kepada Allah Ta'ala benar, ketakwaannya benar-benar takwa. Tapi kalau hanya ayat itu dipakai, kan artinya kan orang tua itu memenangkan dirinya kepada anaknya. Kamu harus tunduk pada orang tua. Nggak boleh ayat itu dipakai oleh orang tua. Ayat itu dipakai untuk anaknya. Nah, bagi orang tuanya, untuk orang tuanya malahan. Kan begitu. Nah, bagi orang tua yang bukan merendah, yang memahami tentang anak-anak yang baru belajar menjadi keluarga, nah, orang tua yang memahami anaknya seperti itu dan dengan jalan-jalan Islam yang baik, dituntun anaknya dengan baik, dituntun menantunya dengan baik, diajari dengan baik, ini mau bulan, mau tahun dan sebagainya, itu mertua itu mulia di hadapan Allah. Itu mulia di hadapan Allah sudah. Gitu. Nah, sehingga nanti si menantu dan anak lebih hormat kepada orang tuanya. Bukan karena disuruh oleh orang tuanya hormat, tapi orang tuanya melakukan aktivitas yang memperlihatkan orang tuanya itu senantiasa tawadu. Kalau memang orang tuanya begitu, anak turunnya insya Allah punya rasa kalau orang tuaku begini ya, saya harus lebih seperti itu. Sehingga inilah keluarga ini antara mertua dengan menantu sama-sama hormat karena Allah. Jadi semuanya akan selesai dengan baik. Selesai kalau ada masalah selesai dengan baik. Menantu bersihin piring pecah, nggak usah dimarah. Piring itu harganya berapa sih? Kan gitu jangan. Lah ya nggak enak. Pecahin Gucci udah lama ini, bukan yang baru. Udah yang lama nanti. Ini lucu nih. Jadi kalau ada kesalahan pada menantu nggak usah diributin. Umpamanya piring pecah, kamu udah 5 kali mecahin piring kan gitu. Nggak usah diomongin. Kalau masalah piring pecah itu besok beli di supermarket atau beli di pasar piringnya piring seng. Jadi tidak macam Piring plastik. Atau piring plastik. Udah, itu kalau mertua itu bisa tahu gitu, itu malaikat roket ketawa. Ini hebat. Nggak usah beli piring, makanya bakso, ayam, kan nggak nyuci piring lagi tuh. Iya ya. Kalau pakai Gojek itu kan pakai ini, dia sudah pakai mangkok sendiri kan. Pinter loh aja. Pinter, udah terbiasa. Lanjutkan aja saya. Iya. Lanjutkan aja saya. Kalau yang tadi itu saat misalnya keluarga baru mau menikah itu, situasinya ada nih Ustaz. Misalnya ada uang sisa untuk kontrak atau misalnya lebih dari itu ada rumah. Apakah dia lebih baik berkeluarga sendiri atau memisahkan diri untuk membentuk keluarga baru, atau tetap sebaiknya bersama mertua atau orang tua itu, Ustaz? Kalau menurut saya, ini menurut saya nih, subjektivitas saya nih, saya kan nggak tahu menantu. Kalau anak tahu lah ya dikit-dikit. Kalau menantu kan blank saya. Kan lebih baik di rumah aja dulu dilihat kekurangannya apa, baiknya apa yang harus dikerjakan, sehingga nanti siap-siap kalau memang mereka mau di rumah sendiri sudah siap. Bertengkar apa enggak, jengkel-jengkelan apa enggak, ini itu kan begitu. Anak saya yang bernama Tita itu dengan suaminya itu ketahuan kok marah, walaupun saya nggak pernah dengar. Kenapa? Karena anaknya sakit. Ketahuan. Gambarannya di situ. Siapa yang marah ini? Ini gara-gara salah satu orang tuanya marah ini. Nah, tinggal dia berdua di situ bilang, "Aku, Pak." Kamu minta maaf sama suami, kan gitu. Sehingga si menantu itu juga merasa tidak dipojokkan. Ini mertuaku betul-betul fair loh, kan gitu.
Tidak boleh, walaupun dia ada di rumah, ya tidak boleh. Belajar kamu dari anakmu. Kan gitu. Sehingga lambat laun dia akan paham. Hidup bersuami istri itu akan paham. Kan begitu. Bukan disuruh ke perung. Nah ini sebenarnya hal yang harus ketahui. Dan nggak ada persoalan sebenarnya mau menantu di rumah, nggak ada masalah. Yang penting saling hormat, saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang itu orang tua, dihormati. Walaupun orang tua nggak ingin dihormati, itu orang tua yang baik. Tapi kalau ada orang tua, dia ngomong, saya itu orang tua nggak pengen kamu hormati, nah, tapi nyuruh terus dengan ego. Lah itu namanya pengen dihormati. Ya anaknya ngelawan, gitu sih. Iya benar. Nah kan bener akhirnya, anaknya ngelawan. Nah, katanya nggak minta dihormati, tapi nyuruh merintahnya dengan ego. Lah ya kan berantem lama-lama. Seperti itu janganlah, belajar untuk tidak seperti itu, sehingga nanti anak-anak kemudian menantu itu biar happy, nyaman, bukan happy ya, nyaman lah istilahnya mereka. Sehingga kalau nyaman itu kelihatan, menantu di rumah mertua nyaman itu kelihatan. Salah satu unsur kelihatan, kadang-kadang saking nyamannya menantu itu di meja makan kakinya diangkat. Udah merasa di rumah sendiri. Atau Nggak apa-apa lagi sendirian mungkin bisa nggak ada. saking Bukan, nyamannya kalau- sertifikat dijual. Kalau ini tadi bercanda ya sedulur beriman ya, biar nggak tegang. Sebenarnya memang antara mertua dan menantu itu tegang beneran itu ya. Tapi ini maksud saya ini hanya bercanda aja. Kalau memang menantunya tahu mertuanya baik, enggak lah, dia nggak akan berani. Tapi dia nyaman, ya nyaman, tetap hormat itu nyaman. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi tetap semuanya harus belajar mengacu pada syariat Islam. Diperbaiki bagi mertua yang sudah punya menantu satu rumah, diperbaiki. Bukan berarti saya meminta pada mertua ngalah dengan menantu, enggak. Tetapi diperbaiki karena Allah. Dan menantu yang ada di rumah mertua juga diperbaiki, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kalaupun mertua itu mengajak menantunya di rumah itu sudah suatu kebaikan aja dulu ya. Nah itu juga harus disyukuri. Kemudian belajar dekat sama Allah Ta'ala, belajar dekat dengan orang tua atau mertua. Mudah-mudahan dari situlah hidayah, keluarga, sakinah, mawaddah warahmah itu akan diberikan oleh Allah kepada keluarga kita. Jadi itu memang harus belajar semuanya, bukan terus nikah terus selesai terus prung hilang, nggak bisa, insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar benar bahwa ujian itu tidak akan bisa berakhir kecuali orang itu mati. Ya udah, itu harus difikirkan. Jadi tetap aja ada. Belum nanti anaknya berantem sama menantunya, wah itu kan nanti ke orang tuanya, orang tua mau kemana nih, kan gitu. Mau bela siapa nih? Kan itu harus mulai sekarang belajar. Jadi mudah-mudahan kalau punya menantu itu sekufu dengan anak kita yang sudah mulai soleh atau solehah, sehingga nanti ketemunya keluarganya itu baik, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.